Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Silvanus Jokar Restijono dengan NIM 422001004. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang Arduino yang berkaitan dengan rotary encoder. Jadi, rotary encoder sendiri memiliki banyak bentuknya. Pertama, biasanya dibedakan dengan bentuk fisiknya. Dan bentuk fisik tertentu memiliki count revolution tertentu. Seperti contohnya di sebelah sini, di depan saya ini. Ini adalah rotary encoder yang bentuknya seperti potentiometer. Bentuknya kecil, dan karena bentuknya kecil juga dia memiliki count revolution yang kecil juga, sehingga rotary encoder ini tidak cocok untuk dipakai mengukur rotasi putaran yang kecil. Lalu ada bentuk yang kedua. Ini bentuknya seperti motor. Nah, rotary encoder yang kedua ini memiliki count revolution yang lebih besar daripada seperti potentiometer tadi, sehingga rotary encoder yang ini lebih cocok untuk mengukur sudut putaran yang kecil. Lalu ada yang bentuk fisik yang ketiga, yaitu dengan bentuk fisik yang sudah bersatu dengan motor dan bisa disatukan dengan motor DC. Motor DC ini yang disatukan dengan motor DC ini mempunyai count revolution yang besar juga, sehingga juga cocok untuk menghitung putaran rotasi yang kecil juga. Selanjutnya kita akan melihat alat dan bahan, alat apa saja yang akan dipakai untuk pemrograman Arduino rotary encoder ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat, yang kita butuhkan adalah laptop yang berisi aplikasi Arduino IDE atau bisa dipakai Arduino online-nya, dan juga kita harus memiliki Arduino Uno-nya, komponennya, dan kita harus memiliki paling enggak satu rotary encoder-nya. Lalu berikut skema untuk pemrogramannya. Rotary encoder memiliki 4 pin yang harus disambungkan ke pin-pin yang di Arduino-nya. Untuk pin yang pertama, yaitu pin control dari rotary encoder-nya, akan dihubungkan ke pin nomor 7. Kemudian pin datanya akan dihubungkan dengan pin nomor 6 di Arduino. Terus selanjutnya GND-nya akan dihubungkan pada pin GND pada Arduino, lalu pin VCC-nya akan dihubungkan pada 5 volt. Lalu rotary encoder yang sudah terhubung dengan Arduino ini akan dihubungkan lagi ke laptop menggunakan kabel USB. Baik, berikut adalah program Arduino rotary encoder yang akan kita pakai. Jadi untuk langkah awalnya kita akan mendefinisikan pin atau kaki Arduino yang kita pakai, yang kita hubungkan dengan rotary encoder punya kita tadi. Lalu kita akan deklarasikan variabel yang kita miliki, yang akan kita butuhkan. Lalu setelah itu kita akan setup Arduino-nya menggunakan void setup. Lalu di dalam void setup kita akan men-setup pin digital yang tadi kita sudah definisikan. Kita akan setup pin digital tersebut sebagai input. Lalu kita akan setup juga komunikasi serial dengan baut antara Arduino dan laptopnya. Biasanya akan dipakai 9600 bps. Lalu kita dalam setup juga akan membaca kondisi awal pada pin 6. Lalu kita akan memasuki program utama dari pemrograman ini. Jadi akan diawali dengan void loop. Lalu setelah void loop kita akan membaca kondisi awal pada pin, pada output A. Kita akan membaca dan akan disimpan pada a state yang sudah kita deklarasikan pada variabel tadi. Lalu apabila output A dan output A sebelumnya berbeda, maka berarti ada pulsa yang terjadi, atau berarti terjadi perputaran. Lalu apabila output
apabila setelah itu nanti kita akan juga bandingkan output B dan output A. Apabila output B berbeda dengan output A, malah berarti kita akan simpulkan kalau perputarannya sesuai dengan jarum jam. Lalu kalau tidak, kalau output B tidak sama, kalau output B sama berarti dia berarah berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu semua informasi yang telah kita baca tadi akan kita print, kita tampilkan pada Arduino-nya, kita buat sebagai serial print dan serial print LN. Lalu selanjutnya kita akan buat last state sama dengan last state. Nah, ini untuk mengupdate setiap kondisi pada arusnya. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan untuk pemirsa sekalian. Bila saya ada salah atau salah pengungkapan, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.